cirinya apa sih? Common sense itu isinya apa aja? Yang pertama ya, dia pengetahuanmu sejak awal. Mungkin guru pertamanya itu ibu, maka harus pakai tangan kanan. Atau ayo kalau ada tamu salim, kalau ada, itu kan menanamkan common sense. Saya nggak tahu kalau orang barat, anak kecil kalau ada orang tua, ayo salim itu ada nggak? Saya nggak tahu saya, orang bule juga gitu. Tapi ini ibumu yang mungkin jadi guru pertama. Ini pengetahuan awal yang ini sifatnya nanti jadi intuitif, masuk bawah sadarmu, yang menyusun benar salah dalam hidupmu. Kadang-kadang kalau nggak kamu gitu jadi nggak enak. Kalau kamu sudah terbiasa menghargai orang tua, kalau ada orang tua nggak kamu hargai, kamu jadi nggak sreg. Kalau ada tamu nggak kamu hormati, kamu jadi nggak sreg. Karena memang ini local wisdom, common sense. Ya kadang-kadang juga banyak juga common sense yang sifatnya tidak logis, kemudian dipertanyakan. Ada juga common sense yang dianggap bertentangan dengan nilai. Nanti kita lihat. Kemudian dengan common sense itu kamu berkomunikasi dengan masyarakatmu. Kalau di Jawa mungkin kayak Jogja, common sense kalau bulan Suro jangan, ya Suro itu dianggap bulan sangar, bulan nggak boleh, iya kan, kamu nggak boleh bikin, motong saya dulu di kos-kosan, nebang pohonnya di belakang rumah itu dimarahin sama Pak Kos karena ini bulan Suro, jangan nebang-nebang. Saya nggak tahu logikanya gimana, tapi itu common sense. Kalau kamu nyoba itu jangan-jangan ada apa-apanya benar. Sama kayak di masyarakat banyak common sense yang mungkin nggak logis. Misalnya apa? Angka 13 itu angka siang. Itu kan di masyarakat kan ada itu berkembang. Makanya kalau ada hotel-hotel yang lantainya di atas 13 itu biasanya diloncati. Jadi 1, 2, 3, 4, 12, atasnya langsung 14. Yang 13-nya nggak ada. Saya lihat itu di hotel mana ya. Jadi karena mungkin dia takut kalau ada lantai 13, orang nggak mau tinggal di situ karena ada public opini. Meskipun nggak logis bahwa lantai 13 itu lantai siang, yang tinggal di situ nanti akan banyak dapat kesialan. Jadi habis 12 terus 14. Saya nggak tahu apa terus seandainya ada setan yang bikin sial, setannya bisa ketipu gara-gara harusnya 14 kok ditulis 13. Oh nggak ada 13-nya apa gitu. Tapi itu kita berkomunikasi dengan masyarakat dengan hal-hal seperti ini, dengan logika-logika common sense ini. Itu yang terus sering bikin berat. Kadang-kadang kamu merasa kok gini ya masyarakat ini, kok enggak logis ya, kok enggak pas ya. Kayak orang Indonesia sekarang kan karena susah terus membayangkan, wah enak zaman Pak Harto dulu ya. Kamu sudah, padahal kamu kemarin sudah mencaci maki habis-habisan, tapi sekarang ada tren ke sana lagi. Ada common sense lagi. Sesusah-susahnya zaman Pak Harto, kamu merasa lebih susah sekarang, jadi enak zaman Pak Harto. Zaman dulu gak ada apa-apa. Sekarang kan gitu. Yes. Sekarang di bak-baknya truk itu kan banyak tulisan. Iya. Sejak dulu saya tertarik dengan, kalau kamu ada yang mau nggak meneliti tulisan di bak-bak truk itu, biasanya agak unik. Kutunggu jandamu. Kalau sih kalau tulisannya nggak menang kan, iya. Apa hubungannya kutunggu jandamu? Ayu adine, biasanya kayak gitu loh. Kasih ibu sepanjang jalan. Oke, kayak gitu kan banyak trik logika jalanan. Coba aja kamu sekali-sekali neliti itu, mungkin menarik. Ada gambar cewek mulus cuma pakai angin dalam, kutunggu kau, ini isinya gitu. Oke. Ayo, karena biasanya unik-unik dan lucu-lucu. Saya pernah baca yang lucu lagi itu, jadi tulisan, jadi kecil di truk itu di bawah, jadi jika Anda menyaksikan supir truk ini selingkuh, segera hubungi 081 sekian. Lucu ya. Jadi tulisannya itu, jadi kalau Anda ngonangi supir itu selingkuh, segera hubungi 081 sekian.
Ya, kreatif, tidak apa-apa. Oke. Isinya common sense itu agama, mitos, ideologi, filosofi, pengetahuan lokal, bahkan seni lokal. Tersusun dari semua itu bahannya itu. Bisa kamu lacak kenapa orang Jawa percaya Suro, percaya Wage, Kliwon, Legi. Itu karena dia punya religi semacam itu, dia punya mitologi semacam itu, punya ideologi filosofi sendiri. Sultan Agung ngarang hari ada Wage, Kliwon, Pahing, Pon 5, sementara Minggu itu 7. Dia punya logika sendiri, punya ideologi sendiri. Dan itu kan sudah dididikkan pada kita. Saya sejak kecil itu sama kalau pas weton itu disuruh puasa, itu dalam agama tidak ada. Itu lokal mesti, karena orang Arab tidak kenal Sabtu Pahing, Minggu Wage itu tidak ada. Tapi sama orang Jawa, yo poso lah biar selamat kalau waktunya hari lahir kita. Dan hari lahir itu maksudnya bukan ulang tahun, tapi weton. Dan itu kan khas, punya kebijaksanaan lokal sendiri. Ya, jadi bukan ulang tahun, malah kan kalau orang Jawa ngerti ini selapan. Selapan itu 40 hari. Jadi, iya. Dan itu khas. Coba kamu teliti itu. Dan yang terakhir di antara cirinya common sense itu biasanya diterima secara tidak kritis. Kenapa? Ya karena dia sifatnya intuitif, ditanamkan padamu sejak kecil. Jadi yang kamu omongkan, stylemu berpikir, gayamu ngomong, gayamu berbicara, itu sebenarnya ditanamkan oleh lingkungan sekelilingmu. Lingkungan itu macam-macam. Yang membentuk common sense sekelilingmu yang ada di pikiranmu sekarang itu bisa orang tua, bisa kampus, bisa teman organisasi, bisa lembaga, bisa macam-macam. Dulu saya merasa bahwa zaman aku kuliah S1 itu ada common sense bahwa mahasiswa filsafat itu harus gondrong. Kalau tidak gondrong belum diakui filosofinya. Jadi dianggap masih anak mama, masih jadi. Terus ngingu rambut tobo itu banyak sama saya S1. Kalau pulang ibuku kaget, uyuh. Kagetnya bukan karena gondrong, cacilik rambutnya gondrong. Jadi saya tidak mikir itu pantas apa tidak pantas, filosof ya harus. Ya, jangan itu tapi kan itu common sense mungkin di kalangan mahasiswa filsafat, bukan di kalangan ahli filsafat. Dan kalau diskusi mesti ngeyel, gak gelem kalah. Jangan itu, jangan S1. Meskipun kalau kuliah diajarin ya tidak paham bang filsafat yopo. Iya, saya S1 lulus filsafat ya merasa tidak ngerti belas filsafat itu. Kayak kamu lah, kalau kuliah kan kebanyakan datang saat ini lah yang penting teko absen, ngerti juga tidak. Ilmu itu malah saya dapatnya tidak di kelas, dapatnya malam hari sebelum ujian. Itu baru nyantol. Nah nanti keluar ujian hilang lagi. Biasanya gitu. Dan kadang-kadang gaya dosen sama gaya kita kan nggak sama. Jadi kadang-kadang saya harus ngempet untuk bertahan dengan gaya dosen yang kadang-kadang saya nggak cocok. Dosen zaman dulu beda dengan dosen zaman sekarang. Sekarang dosen enak-enak. Zaman saya dulu wah dosen lama itu kan gitu. Kalau kamu ngantuk, ngantuk sini. Wudu dulu di belakang. Habis itu keluar mau duduk. Siapa yang nyuruh duduk? Berdiri. Dulu saya pernah dihukum gara-gara kancing yang atas ini tak buka satu gini. Wah, kamu mau jadi jagoan ya? Iya. Loh, common sense mungkin zaman itu bahwa kalau ada sini dibuka kamu mau berdiri mesti kalau ininya dibuka satu. Itu sejenis common sense juga bagi masyarakat tertentu. Kalau zaman dulu gitu. Sekarang mungkin jarang ada dosen killer. Kalau dulu ada yang dulu dosen yang nilai B aja haram, paling tinggi nilai C. C itu paling di kelas 1-2. D. Ada banyak zaman dulu kayak gitu. Dulu saya punya dosen kalau ujian dia nggak pernah bikin soal, dia cuma ngambil dari buku, terus diambil satu paragraf dan itu soal pertama. Nanti satu paragraf itu dipotong tengah-tengahnya, isilah titik-titik yang dibuat. Iya. Nanti kadang-kadang ini
isinya dan atau maupun atau itu kadang-kadang ada yang kayak gitu. Karena ada kalimat yang atau dan yo. Ini kadang-kadang bisa keliru gitu. Dan dia pintar kalau milih kata yang bikin rumit itu. Dan ada yang kayak gitu. Kalau sekarang ada kayak gitu mungkin habis kamu demo mesti. Kalau dulu nggak berani. Dan common sense ini memang diterima secara tidak kritis. Ini dulu saya presentasi ini untuk ngasih contoh common sense itu dulu tak kasih contoh goyang kepala. Kalau di India orang goyang kepala itu artinya iya, tapi kalau di Indonesia artinya kan tidak. Kalau orang India sudah aja goyang-goyang itu berarti iya. Tapi kalau di Indonesia kalau kamu geleng-geleng kepala berarti tidak. Itu common sense. Kamu kan nggak pernah secara spesifik kursus kalau nunduk itu enggak, tapi itu jalan aja di sekelilingmu. Mau? Enggak mau? Enggak. Goyang. Tapi kalau di India kebalikannya, mau aja. Ya. Itu contoh paling gampang dari common sense. Di barat misalnya, gestur kalau ini top, di mana-mana top, kalau gini enggak. Tapi kalau di Indonesia, kamu kenal ini saya enggak tahu tahun berapa. Kalau di barat ini kan artinya apa? Fak itu apa? Nah, jari ini ada. Kenapa sih kalau kamu kayak gini? Itu maksudnya kamu itu useless, nggak berguna. Kenapa? Karena di antara 5 ini yang paling nggak berguna jari itu. Kalau ini kan tuh, kalau ini bisa untuk nunjuk. Kalau ini tempatnya cincin. Kalau ini ogok-ogok. Kalau ini tuh coba bayangkan, ayo dalam hidupmu apa gunanya jari tengah itu? Nggak ada. Yang dia bisa kerja sendirian loh. Ya kan? Dia mesti jadi pelengkap aja tengah. Makanya orang barat kalau menyebut mau fak kamu, maksudnya kamu itu nggak ada gunanya, mesti gini. Tuh. Makanya 3 hari yang lalu saya ada pengajian di pondok itu, ada fikih itu. Ada santri tanya, Pak, kalau sholat itu gerakannya kan sholat itu batal kalau gerakan 3 kali. Saya jawabnya ya tidak mesti. Kadang 1 kali juga bisa membatalkan sholat. Loh kok bisa Pak? Ya kalau misalnya sholat tapi gerakan itu 1 kalinya gini, sholat itu batal. Ya kan? Kan bayanganmu kan gerak sekali tidak batal. Iya, tapi kalau kamu gerak sekali sholatmu batal. Jadi tidak harus nunggu 3 kali gerakan membatalkan sholat itu. Jadi fikih juga tidak mesti. Makanya jangan dikira fikih itu eksak. Tapi tidak, ya tergantung apa-apa. Wong takbiratul ihram aja kan beda-beda kan, fikih itu kan ada. Saya di Iran itu nggak ada orang takbiratul ihram terus sendakep ada di atas dada, itu nggak ada. Di takbiratul ihram ya kayak orang baris. Jadi habis Allahu Akbar itu ya tangannya di samping kayak orang upacara bendera itu kalau sholat. Orang-orang Syiah kan itu mazhabnya Ja'fari. Yang Sunni aja kan macam-macam. Kamu ada yang di atas perut, ada yang di atas dada, ada yang di atas dada di samping kayak orang kena tembak itu. Allah. Jadi tidak eksak. Sholat itu wajib eksak, tapi isinya macam-macam, tidak eksak. Sampai terakhir tasahud aja kan ada yang gini, ada yang gini-gini, ada yang ya. Saya pernah sholat jujur orang Perancis, tasahudnya khas. Orang Perancis itu waktu dia tasahud gerak terus tangannya, jadi gini terus sambil tasawuf sengaja. Iya, tangannya digerakkan terus. Begitu selesai, tek, tek, jadi itu agama yang diolah secara common sense oleh masing-masing tradisi terus jadi macam-macam, jadi banyak mazhab, jadi banyak gaya, jadi banyak style. Oke, itu banyak improvisasi. Kalau bagi Plato mendefinisikan common sense sederhana. Common sense itu common opinion. Jadi persepsinya orang banyak, man in the street, tentang satu objek yang dicerna oleh subjek yang sifatnya sederhana. Digarisbawahi kata-kata sederhana. Karena untuk hal yang jelimet biasanya common sense perlu berpikir panjang. Dia tidak lagi at-tabadur ilal fahm. Orang perlu diskusi, perlu membahas. Maka isinya common sense itu kebanyakan hal-hal yang sederhana.
atau hal-hal yang selama ini jalannya sudah begitu, tidak perlu dibahas lagi. Plato setuju ada pengetahuan jenis ini, tapi bagi Plato common sense itu pengetahuan yang paling rendah, pengetahuan yang levelnya tidak kritis, maka dia meletakkan itu sebagai pengetahuan paling rendah. Kalau Aristoteles menyebut common sense itu sebagai sensus komunis, pemahaman komunal. Jadi semacam rasa sosial bersama, kehidupan bersama. Sensus komunis itu, misalnya kamu naik motor terus di perempatan ada anak kecil minta-minta, itu rasa sosialmu akan bunyi. Kalau kamu dilatih di masyarakat yang selalu toleran, saling mengasihi, saling gotong royong, mungkin kamu kalau tidak ngasih anak kecil ini rasanya tidak enak. Itu sensus komunis. Tapi nanti ada yang kelompok masyarakat tertentu yang justru anak minta-minta itu jangan dikasih, nanti dia malah manja. Kalau dikasih malah bikin dia ngemis terus, maka jangan dikasih. Kamu yang dididik dengan pola A dengan yang dididik dengan pola B, itu menyikapi pengemis di jalan itu pasti beda. Itu sensus komunis. Jadi pengetahuan praktis yang kamu dapat dari lingkunganmu. Kamu yang sejak kecil hidup di pondok, misalnya yang pondok yang salaf, TV nggak boleh, radio nggak boleh, koran nggak boleh, itu kan cara berpikirnya beda. Yang sejak kecil nggak pernah mondok, bisa ngaji aja syukur, ya kan? Sama-sama dewasa, begitu masuk ke Jogja yang tadi hidupnya serba tertutup, melihat dunia yang terbuka, cara menanggapinya pasti beda dengan orang yang sejak kecil sudah dibuka dunianya. Begitu naik bis kota, mungkin yang tadi tertutup mungkin istighfar terus isinya. Ada orang pakai rok mini, astagfirullahaladzim. Ada anak pacaran gandengan, astagfirullahaladzim. Ada pokoknya serba istighfar. Sementara kamu yang tadi hidupnya biasa, ya biasa aja pacaran, biasa aja pakai rok mini di mana-mana banyak. Ya kan? Ada rasa komunal yang kamu dapat dari masyarakat awalmu, yang begitu masuk ke masyarakat baru ini mengalami pergesekan-pergesekan. Mungkin juga ini berubah lagi, rasa komunalmu bisa berkembang karena kamu sudah lama di Jogja yang tadi tertutup, sudah 2-3 tahun ini sudah terbuka, cara mikirnya beda. Kalau semula astagfirullahaladzim, sekarang sudah 2 tahun nggak ada lagi istighfar. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Kalau tadi kamu lihat orang pacaran gandengan, kamu istighfar, sekarang kamu dewe pacaran ngalah-ngalahi yang gandengan. Pangku-pangkuan segala. Ya kan? Itu apa? Sensus komunis, komunis sensus. Jangan salah, jangan diartikan sensus komunis itu sensus siapa yang komunis, siapa yang bukan. Jadi rasa komunal. Kamu besar dengan rasa komunal itu, maka tiap orang menanggapi realitasnya bisa beda-beda. Ada Francis Bacon, dia yang bilang bahwa knowledge is power, yang hidup di awal modernitas. Katanya Bacon, keyakinan yang disebut common sense itu didapat secara induktif. Itu aja intinya. Yang lain sama definisinya kayak lain. Maksudnya apa? Didapat dari pengalaman. Dia tidak diajarkan, dia tidak didiktekan. Kamu dapat sendiri sehari-hari dalam masyarakat. Misalnya apa ya, tradisi-tradisi lokal yang itu otomatis kamu dapat. Misalnya di Madura ada tradisi lebih baik mati daripada malu, sehingga ada tradisi carok. Itu lokal wisdom. Bapaknya nggak pernah ngajarin yang kayak gitu, tapi didapat dari pengalaman. Mungkin sekarang ada pergeseran-pergeseran, tidak gitu lagi. Itu juga dari induktif, dari realitas. Tidak ada sekolah di Madura yang mengajarkan carok, tak jamin wis 100%. Tapi kenapa tradisi itu jalan? Karena induktif, berangkat dari pengalaman-pengalaman. Tradisi-tradisi kayak di Jawa misalnya apa ya, tradisi
sajen, tradisi buang tumpeng ke laut, itu kan bagi kamu, bagi orang Jawa sendiri itu didapat secara induktif, pengalaman. Kemarin buang sajen, ternyata sekarang dapat ikan lebih banyak, korban di laut sedikit, maka besok buang sajen lagi. Ada common sense. Orang Jawa kemudian menyebut common sense ini biasanya disebut ilmu titen. Jadi tidak pakai logika, tapi pakai titen, dititeni aja. Oh, kalau hawanya kayak gini, agak sumuk ini, biasanya nanti hujan. Tidak ada, kamu cari di buku IPA manapun, kamu cari teori bahwa kalau mau hujan hawanya agak sumuk, itu tidak ada. Tapi itu common sense, sudah kita sepakati bersama. Kalau mataku yang kiri keduten, itu biasanya ada yang ngomong, ada yang ngerasani mesti. Sopo ya yang ngomong ini? Kalau yang kiri yang goyang berarti ngomongnya jelek-jelek, kalau yang kanan yang goyang berarti ngomongnya bagus-bagus. Kalau yang keduten telinganya, kalau orang Jawa ahlinya orang titen. Kalau yang punya tai lalat di pipi apa, yang punya tai lalat di mata apa, dia punya. Orang Jawa. Kalau nggak percaya kamu lihat primbon. Ilmu titen itu common sense-nya orang Jawa. Perempuan itu masih perawan kalau kayak gini, kalau kayak gini sudah nggak perawan lagi. Kalau itu orang Jawa punya. Cari istri yang cirinya gini-gini bagus, yang gini itu orang Jawa. Kalau kamu ingin ngerti, belilah primbon-primbonnya orang Jawa. Semuanya ada, iya. Jadi itu ilmu titen, itu common sense-nya orang Jawa. Kenapa sekarang itu tidak populer lagi? Karena tidak bisa dikumpulkan secara induktif. Jarang orang mempraktekkan itu lagi sekarang. Jadi common sense itu induktif, didapat dari pengalaman. Ketika orang tidak praktek itu, meskipun dalam teorinya di buku-buku ada, maka dia tidak akan jadi common sense lagi. Thomas Wright. Jadi kalau dalam